Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk semester 4 jurusan pendidikan IPS. Video kali ini saya buat untuk memberikan tugas selama 1 minggu ke depan. Video ini akan saya upload di hari Rabu, insya Allah Rabu sore atau Rabu malam. Dan nanti kalian harus mengumpulkan maksimal di hari Selasa. Oke, di sini tugas berikutnya tidak sesuai dengan RPS yang sebelumnya saya berikan ya, karena terkait dengan waktu dan metode pembelajaran kita yang berubah. Jadi saya rombak total. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan RPS, meskipun sebagian ada yang sama. Oke, saya di sini memberikan 3 pertanyaan untuk kalian. Mungkin nanti lewat wordnya juga nanti saya lampirkan, tapi ini saya jelaskan dulu. Pertama adalah saya minta kalian, kemarin kan kita sudah belajar tentang teori belajar, sudah saya review juga. Tugas berikutnya adalah saya minta kalian cari contoh bagaimana penerapan teori belajar dalam pembelajaran sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar 4 teori. Kalian boleh lebih ya, 4 teori, ada behavior, kognitif, humanistik, dan satu lagi konstruktif. Nah, gimana sih penerapan keempat teori ini dalam pembelajaran di sekolah, tapi dikaitkan dengan pengalaman kalian sendiri. Contoh, kalian kan sekarang sudah kuliah S1. Sebelum S1 kan ke SMA dulu kan, terus SMP, terus SD, udah berapa tahun tuh? 9 tahun kalian sekolah, pasti bertemu dengan berbagai macam guru pastinya, dan dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalian sudah tahu ada 4 teori belajar, bahkan lebih ya. Nah, kira-kira teori belajar itu pernah nggak kalian rasakan selama kalian berada di sekolah SD, SMP, maupun SMA, bahkan perguruan tinggi? Ya, jadi bagaimana penerapannya? Contoh misalnya behavioristik, stimulus respon, itu maksudnya kayak gimana sih guru ngajar ke siswanya, ya kan? Terus kalau humanistik maksudnya kayak gimana? Kalian pernah nggak merasakan itu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kalian mencari model atau metode pembelajaran. Beda ya, model sama metode itu, baik itu model atau metode pembelajaran. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Model, metode, teknik, sampai ke yang lain-lainnya. Tapi saya minta kalian cari model atau metode pembelajaran yang mengambil dasar teori belajar yang sudah kita bahas kemarin. Minimal 4. Ya, kita fokus ke 4, tapi kalau misalnya kalian mau nggak ada yang konstruktivisme, adanya misalnya teori sibernetik atau pemrosesan informasi, boleh. Yang pasti minimal 4. Sama dengan nomor 1 tadi, minimal 4 kalian cari contoh penerapannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang nomor 2 juga sama, cari model atau metode pembelajaran yang mendasari teori belajar tersebut. Ya, karena apa? Kemarin ada yang nanya, saya baca di tugasnya, Bu, kalau cara mengajar begini tuh masuk teori siapa ya? Jadi dari teori itu diturunkanlah menjadi sebuah model, metode, bahkan taktik, bahkan teknik gitu ya. Jadi model-model pembelajaran maupun metode-metode pembelajaran itu mengambil sumbernya itu dari teori belajar ya. Jadi bukan yang ditanya teori belajarnya, yang kalau mau ditanyakan pakai metode pembelajaran apa, itu pasti dalam sebuah metode pembelajaran ada teori belajarnya. Untuk itu, saya minta kalian mencari 4 model atau metode, saya batasi ya, model atau metode. 4 model atau metode yang mengambil atau yang didasari oleh teori belajar yang kemarin kita bahas. Itu nomor 2. Terus nomor 3 adalah udah deh 2 aja. Pokoknya kalian pusing kan, saya nggak mau membebani, kalian harus sehat ya. Jadi 2 aja tugasnya ya. Bagaimana penerapan teori belajar dalam pembelajaran. Terus yang kedua, cari model atau metode pembelajaran yang mendasari atau yang didasari teori belajar tersebut. Minimal 4. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat, santai aja ya. Jadi nggak usah dibikin beban. Kalian kan kerja di rumah. Mudah-mudahan tidak membebani nih tugas-tugas yang saya berikan. Saya yakin bukan dari saya aja, banyak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dan yang penting adalah sehat selalu. Ya, saya menghargai setiap proses, setiap usaha
usaha yang kalian lakukan. Jadi lakukan saja yang terbaik. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Nanti tugasnya akan saya review juga kembali seperti yang kemarin. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.